Kalau Anies dengan Rano Karno maka terjadi integrasi itu. Karena Rano Karno akan di-endorse PDIP misalnya. Misalnya Rano Karno di-endorse PDIP maka terjadi kayak integrasi itu kan. Jadi artinya mosi integralnya Nasir itu tidak terjadi pada wilayah. Iya. Tapi pada aspek spektrum politik pun harus terjadi integrasi. Nah ini yang harus kita bangun. Makanya bro, PD aja itu kampanye untuk, kan biasanya pengusaha kan nggak mau menampilkan jati dirinya. Ya itu pengusaha kacangan. Kita lanjut sampai dengan pembentukan Gerindra itu. Saya juga ikut juga membidangi pendirian Gerindra. Ikut deklarasi. Ikut mendesain, mendevelop deklarasi, ikut. Saya bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Channel yang keren. Sahabat semuanya, saya punya teman tapi lama. Teman lama. Alias teman lama. Habil Marati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bro Ketua. Jadi saya panggil beliau ini Bro Ketua karena kemarin runtang-runtung dengan KIB, kuning hijau biru, kampanye Anies Baswedan. Unfortunately belum menang. Belum menang. Bro, saya mau buka-bukaan ya. Maksudnya bro yang harus buka-bukaan. Tahun 2000, sejak kapan mulai dalam tanda kutip mendukung Pilpres ini bro? Sejak 99. 99? Ya. 99 belum ada dong. Ada dong, 99 kan Hamzahas. Oke. Dia masih pemilihan MPR kan? Oke, jadi sahabat sekalian kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun pada saat video ini diambil. Pak Hamzahas almarhum baru saja dimakamkan. Oke, jadi baru saja dimakamkan. Mantan Wapres yang ke-10 ya? Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Ke-8. Oke, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya dan ditempatkan di tempat yang layak. Amin ya rabbal alamin. Sejak 99 itu sudah terlibat dalam sudah terlibat. Okay. 99 itu kan terpilihnya Gus Dur pertama ya. Ya. Lewat MPR, masih lewat MPR. Ya. Ya, itu waktu kan 99 itu yang bertarung itu SBY, Ya. Bu Megawati, Ya. Gus Dur, Akbar Tanjung. Enggak dong. Akbar Tanjung maju itu waktu. Dia kan SBY, Megawati, Ya. Gus Dur, Akbar Tanjung. itu aja yang 4 itu maju ya? maju. Oke, komposisi suaranya masih ingat Bro Ketua? Suara yang paling tinggi Gus Dur, nomor 2 Bu Megawati. Ya kalau Gus Dur Megawati kita tahu, Ya. tapi waktu itu SBY sedikit. Akbar sedikit. Oke, waktu itu Bro ikut di mana? Saya dulu ikut di Gus Dur. Namanya apa namanya? Poros Tengah. Poros Tengah. Oh, jadi sudah runtang-runtung sama Amin Rais pada waktu itu? Ya, Amin Rais, Gus Dur, Hamzahas P3. Oke. Itu Poros Tengah. Posisi Bro Ketua sebagai apa? Bendahara itu waktu. Oh, udah bendahara. Jadi bendahara partai P3 itu sejak tahun berapa sampai tahun berapa? 99 sampai 2004. Oh, 99 2004. Ya. Persis sebelum pemilihan. Maksudnya pemilihan Presiden.
jadi bendaharanya. Pemilihan presiden. Oke. Dulu Hamzahas pasangan dengan Agung Gumelar kan? Iya, Itu iya. 2009, Nah, maksud saya 99 itu sebelum sidang umum MPR jadi jadi bendaharanya. Iya. Oke. Udah jadi bendahara itu. 99 jadi bendahara. Oke, berarti waktu pemilu Pemilu tahun berapa? 99? 99? Iya bendahara itu. Oh, sudah bendahara. Bendahara. Oke. Kepengurusan Hamzahas bendahara P3. Masuk P3 dari tahun berapa? Saya aktif di P3 sejak mahasiswa di Jogja ya. Oke. Itu dulu mulai 91. Oke. Jadi udah memang sejak mahasiswa ya. Jadi bro, ini kan kita ingin ngeri-ngeri sedapnya. 99 udah main duit. Sorry. 99 udah mulai main duit, udah mulai. Artinya bukan ya sudah di Pilpres pun udah main duit. Oke. Waktu pemilihan presiden 99 itu ada Tapi nggak terlalu banyak, hanya ongkos untuk beli pulsa, beli HP itu ada. Oke. Misalnya berapa yang deploy ke anggota MPR misalnya? Dulu masih dalam bentuk HP. Oke. HP tapi nomor yang sama kan? Nomornya hampir sama, urut. Oke, jadi mudah Mudah untuk di kontrol ketika pemilihan MPR, pemilihan presiden atau MPR itu. Oke. Jadi waktu pemilihan presiden bro aktif WA orang. Bukan WA, monitor. SMS. Ya, monitor apa yang terjadi, bakal pilih siapa tadi udah. Waktu itu kan bendahara umum P3. Ya. Itu dana politiknya dari mana aja waktu pemilihan itu? Ya dari sumbangan pemerintah sebagian, sumbangan juga dari pengusaha juga ada. Iya 99 itu artinya tidak dalam bentuk uang ya, tapi masih dalam bentuk HP gitu kan. Oke. Karena itu nomornya disiapkan, itu tujuannya hanya untuk memonitor dan saling kontrol Poros Tengah dulu kan. Oke. Dulu kalau salah itu kita kan memenangkan Habibie kan gagal. Oke. Awalnya Habibie yang mau dimajukan. Ya Habibie, tapi kan begitu pertanggungjawabannya ditolak. Ya karena kita dulu nggak kompak juga Poros Tengah dulu. Dulu waktu menilai pertanggungjawabannya Habibie itu Poros Tengah belum terbentuk. Oke. Poros Tengah terbentuk itu ketika Gus Dur maju. Ya dan Amin Rais yang jadi motornya. Amin Rais jadi motornya. Dan memang sebenarnya Poros Tengah itu untuk Amin Rais, tapi kan nggak bisa kan. Oke. Karena Amin Rais sudah terpilih sebagai ketua MPR. Ketua MPR. Oke. Jadi oke lah. Jadi tidak terlalu menonjol money politiknya waktu 99. Di MPR tidak terlalu menonjol. Oke. Nah, waktu 2024 Pilpres pertama, bro di kubu mana? 2004. 2004 itu saya di kubunya Hamzahas Agung Gumelar. Oh. Iya. Pasangan kalah gitu kan. tapi harus loya kan sebagai partai kan. Iya. Itu. Pada waktu itu masih sebagai bendahara. Bendahara. Kalau itu udah main duit dong. Oh ya main. Artinya kan sudah pemilihan langsung, bukan lagi MPR. Dulu berapa ada uang pribadi habis dulu? Ya ada lah, sampai sekarang malah P3 masih berutang sama saya gitu kan. Berapa miliar? Ya sekitar 8 lah. 8 miliar. Ya. Jadi waktu tahun 2004. Tahun 2004 itu keluar uang pribadi 8 miliar. Ya, dipinjam tapi kan nggak kembali. Dipinjam oleh P3 tapi tidak pernah dikembalikan. Loh siapa, atas nama siapa yang pinjam pada waktu itu? Ya tentu pengurus dong, bahwa ini saya talangi dulu gitu kan. Ini kan untuk beli logistik kampanye kan. Kayak misalnya baju kaos, atribut-atribut. Itu waktu kalau nggak salah ketika pasangan Hamzahas Agung Gumelar itu almarhum ya. Hamzahas ya. Semoga dia diampuni dosanya kan. Amin. Terima. Amin. Ya. Itu dana Pilpres itu cuma 40 miliar. Oh dana Pilpres cuma 40 miliar. Ya, yang kita kelola ya. Yang benar kelola itu waktu. Jadi dan uang pribadi bro tambah 8 itu. 8 miliar. Ya. Sisanya dari? Ya itu aja yang saya kelola, nggak ada lagi lain. Nggak tahu dari mana. Nggak, maksudnya sisa 40 kan tadi kan 8 miliar. Ya, 80 miliar sumbangan dari mana gitu. 40 miliar sumbangan gitu ya. Kalau tahu lawan seperti SBY berapa sampai? Saya kira juga SBY itu nggak terlalu banyak. Nggak nyampe 100 miliar? Nggak sampai. Memang dulu 2004 itu pemilihannya masih pispi aja ya. Artinya tidak seperti sekarang ini euforia kan.
Tapi ada satu pernyataan dari Yusuf Kala kalau tidak salah, dia mengatakan dia habis hampir 100 miliar. Ingat nggak? 2004 Iya. waktu pasangan dengan SBY. Iya. Ya saya nggak tahu, saya kan nggak di Kemudia gitu kan. Oke. Artinya sebenarnya mungkin pasangan lain lebih gede mungkin ya anunya. Ya bisa. Saya kira itu waktu yang punya dana 2004 itu Megawati sama sekali nggak punya uang ya. Meskipun dia incumbent ya. Iya. Apalagi Hamzahas juga memang nggak. Terus Wiranto dan Salahuddin Wahid saya kira nggak ada. Mungkin Wiranto punya uang tapi saya kira juga nggak ada juga. Gitu. Oke. Jadi yang banyak uangnya siapa? Paling cuma pasangan SBY JK. SPJK juga enggak juga. Mungkin karena SBY kan JK kan karena ada label pengusahanya kan. Bisa aja mungkin dia 100-an ada bisa habis. Oke. Dulu masih murah ya 2004 itu kampanye. Masih murah. Oke. Murah. 2019 udah pemilihan lain. Bro di kubu mana? Pemilihan 2019 saya di Prabowo. Prabowo Hatta Rajasa. Disingkat Prahara. saya di sana. Sebagai? Saya di timnya P3, bukan timnas, saya di P3. Oke, karena P3 mendukung Prahara. Ya Prahara. Oke, jadi tidak langsung ke timnasnya. Enggak, kita itu waktu masing-masing partai aktif itu ya. Oh, kita menggerakkan mesin partai untuk mendukung SBY Hatta. Oke, keluar dana pribadi. Ya tentu ada, tapi kan nggak banyak. Berapa dana pribadi keluar? Ya 55 miliaran lah. 55 miliar. Oke. Itu 2014. 2014. 2004, 2009 itu. 2009 itu di saya agak lompat. 2009 itu kan Prabowo gagal maju. Iya, jadi wakilnya Mega. Ya, makanya muncul perjanjian batu tulis itu kan. Iya. P3 itu waktu mungkin saksinya habis 20 miliar. Oke. Jadi bro bergeraknya di P3 aja waktu itu? Waktu P3 aja. Kalau uang pribadi 2009 itu? Enggak keluar. Oh enggak keluar? Enggak keluar kan karena P3 sudah ada uang itu waktu. Oke. 2009 itu kan? 2014 Prabowo lagi kita mendukung. Ya, Prabowo Hatta. Dukung Prabowo Hatta, kita dukung situ. Dan baru P3 juga dukung. Oh, dan disitulah keluar dana pribadi 5 miliar. Ya, itu dana pribadi keluar. Oke. Apa kejadian yang menarik di 2014 itu? 2014 itu yang menarik itu adalah pecahnya P3. Oke. Dulu SDA itu menghadiri deklarasi Prabowo Hatta di Gelora Senayan. Oke. SDA ya, Surya Dharma Ali. Dengan menggunakan jaket P3. Ya. Sementara P3 itu waktu belum memutuskan mendukung siapa, mendukung SBY, mendukung SBY kan, Jokowi, ya, atau Prabowo. Ya. Pada akhirnya kan P3 pecah dan itu mengakibatkan terpecah dua antara Jan Farid sama antara SDA yang dipimpin oleh Jan Farid dan kubu Romi. Ya. Romah Hormuzi itu Jokowi. Jan Farid Prabowo. Jan Farid Prabowo. Tapi 2014 ya. Ya. Tapi akhirnya yang dimenangkan adalah kubunya Romah Hormuzi kan akhirnya kan? Akhirnya SK-nya kita gugat menang Jan Farid. Ya tapi sekali kalah lagi setelah pokoknya Jokowi intinya menang, jelas cabut. Terakhir yang jadi ketua umumnya Romah Hormuzi. Ya. Oke. Ya. Nah, bro, 2019 tuh kayaknya udah mulai banyak tuh keluar uang pribadi. 2019 itu bukan hanya keluar pribadi. Sorry 2014 dulu. Di 2014 sudah banyak uang pribadi kayaknya keluar. Sudah banyak uang keluar pribadi. Ya, sudah banyak 2014 itu. 2015 dan topnya itu 2019. Nah, sebentar, 2014 berapa uang keluar? Ya itu kan gabungan antara saya juga caleg itu waktu caleg. Ya. Caleg sekaligus dukung untuk capres sekitar ya 15 lah. 15 miliar. Ya. Tapi itu tidak semua untuk capres ya, tapi untuk caleg juga. Caleg. Jadi caleg sekaligus capres ya. Itu 15 miliar. Ya. Oke.
2014 itu. Nah sekarang 2019 gimana? Itu yang paling topnya. 2019 itu bukan hanya uang yang keluar, Ya. tapi badan pun di penjara. Oh iya itu makanya itu yang paling menarik kan. Ya, Waktu itu kalau 2019 bro sebagai apa posisinya? kita pendukung Prabowo biasa. Jadi kita anggota biasa lah. Jadi anggota biasa tapi militan. Militan dengan teman-teman dari, termasuk juga itu Erwin Aksa itu gabung semua kan. Oke. Maksa Mamut itu mendukung fanatik Prabowo dulu 2019 kan. Oke. Jadi kita bikin posko di Mataraman, Tapal Kuda itu untuk Prabowo. Saya kira juga Erwin Aksa terlibat di dalam pemenangan Prabowo di Jawa Timur. Oke. Uang pribadi berapa habisnya? Nyalon nggak waktu itu? Enggak. Saya 2019 tidak nyalon. Oke. Uang pribadi banyak habis? Ya lumayan. Itu ada hampir 30 ya. Hampir 30 miliar. Ya. Karena Itu uang semua ada daunnya. mungkin ada campur daun. Karena itu waktu kita bayar ojek itu door to door 1 bulan gajian itu. Ya. Gaji 1 juta per bulan kan. Ya. Berapa Jadi bulan? Door to door, 3 bulan. 3 bulan berapa ojek? 1.000. Jadi kalau 1.000 ojek berapa ngitungnya? Ya, hampir 3 bulan ya. Oke. Ojek doang? Ojek doang. Berarti ada lebih dari 30 miliar dong habis uangnya. Ya banyak lah, artinya lumayan lah, lumayan. Lumayan ya. Lumayan. Tapi kan yang paling puncak itu kan ketika kita ditangkap kan. Oke, itu nanti bagian itu saya minta ceritakan. Oke. Nah, itu ceritanya kan Bro Ketua ya. Itu ditangkap, sempat ditahan, itu kasusnya coba dijelaskan lagi lebih clear lagi. Jadi dulu itu kan dengan Kiflan. Ya. Kiflan Zain, kita sering adakan pertemuan bersama dengan Abu Rahmawati, Soekarno, bikin diskusi, kan? Diskusi tentang demokrasi, reformasi, lanjutan reformasi. Suatu saat ada kejadian di Bawaslu itu kan. Ini kita bicara 2019 ya. Kejadian di Bawaslu, tapi sebelum kejadian di Bawaslu itu kita adakan pertemuan. Ada Kiflan Zain, macam-macam, ada Sunarto itu kan. Kejadian di Bawaslu itu demo ya, demo itu tanggal 20 Mei ya. Ya, 20 Mei ya. Iya. 22 Mei. 22 Mei, oke. 22 Mei itu demo di situ Bawaslu. Kiflan Zain itu pidato di kap terbuka mobil gitu kan, depan Sarinas itu. Saya juga ada di sana itu waktu. Saya menonton sama istri saya nonton. Oke. Tapi sebelum kejadian itu, sebelum di Bawaslu itu, Kiflan meminta uang kepada saya untuk membiayai kegiatan peringatan Super Semar. Oke. 11 Maret. Ya. Kan? Tapi konon informasinya disalahgunakan. Oke, itu berapa diminta waktu itu? Cuma nggak banyak, cuma 150 juta. 150 juta, Iya. oke. Nggak banyak, tapi kan narasinya bahwa ini untuk membeli senjata, untuk dibunuh. Paling kan saya sama sekali tidak membeli tahu. Senjata untuk membunuh Wiranto, Yunarto Wijaya dia bilang kan ada dan beberapa. itu lucu sekali gitu. Iya. Itu siapa juga yang mau kita ini beranggota DPR masa mau bikin kriminal kayak begitu kan? Iya. Tapi kan ya terjadilah itu, ya kita pasrah aja gitu kan. Bahwa ini mungkin resiko perjuangan, tapi ternyata pada belakang hari karena kita dicap sebagai pendukungnya militannya Prabowo gitu kan. Oke, jadi intinya adalah waktu itu Kiflan Zain minta uang untuk peringatan Super Semar. Ya. Bro kasih 150 juta. Nah, cuma 90 itu diambil. Tapi 90 diambil. Lalu 60-nya? 60-nya saya nggak sempat kasih karena saya tidak sempat ketemu Kiflan Zain lagi karena saya sibuk kan. Oke. Ya kan? Janjinya 150. Ya. Tapi ngambil 90. Ngambil 90 itu pun yang ambil suruhannya Kiflan, si namanya Iwan itu kan. Oh, orang suruhan. Suruhan Kiflan. Iya. Tapi saya nggak tahu siapa orang ini kan. Siapa Iwan itu? Siapa Iwan itu, saya tidak siapa itu Iwan. Jadi lucu memang. Artinya saya kira
saya tidak paham dari mana saya dari sisi mana saya menjadi tersangka gitu. Ya kan pada waktu itu dianggap mendanai kan. Tapi kan mendanainya Jadi itu kan penyandang dana itu. penyandang dana, tapi kok tiba-tiba lari pembelian senjata atau pembunuhan, itu saya kaget sekali. Loh, kok bisa begini? Ya, Padahal kan itu adalah tujuannya diminta untuk peringatan Super Semar 11 Maret. ya Kiflan pun sebenarnya waktu pernah saya undang ke sini mengatakan juga difitnah dia. Iya, memang nggak ada senjata itu. Oke. Saya nggak pernah dengar senjata itu. Kapan ditangkapnya waktu itu? Saya ditangkap itu tanggal 7 atau tanggal 7 Juni atau tanggal 11 Juni lupa saya. Oh, pada bulan Itu awal bulan puasa, Oke, itu. bulan awal Juni ya. Awal Juni. Nah, itu ditangkap di Polda Metro. Awal Juni itu kan pilpresnya kan Mei ya. Pilpres kemarin. Pilpres 2019 itu Juni atau Mei, April. April juga. Maret atau Maret? serentak kan? Hah? Serentak kan? April. April ya? Ya, April. April. Itu Ya. April. Bawaskan demonya bawaskan bulan Maret ya. Mei. Kenapa? Demo bawaskan Mei kan? Oh, dia mau bahas Mei. Ya. Mei tanggal 22 Mei. Berarti saya ditangkap tanggal 22 malam. 22 malam Ya. bulan Mei itu. Bulan Mei itu. Setelah kejadian Bawaslu itu. Oke, ditangkap. Siapa selain Bro siapa aja yang ditangkap? Sunarto, Kiflan Zain, Sunarko Iwa, ya, Majen Sunarko. Itu yang ditangkap itu. Dan tuduhan kepada Bro mendanai. Mendanai penjanaan dana untuk pembunuhan katanya. Oh, Sadis, rencana ngeri pembunuhan. kali. Ngeri masa membunuh. Aduh. Lalu di vonis berapa lama? Divonis 8 bulan ya. 8 bulan. 8 bulan. Jadi keluar tahun Tahun itu juga 2019. 2019 tapi bulan Sekitar Oktober ya. Oktober ya. atau November lupa saya. Oke, jadi dengan masa tahanan Juni, Juli, Saya Agustus, hanya September, jalani sekitar Oktober, jalannya 4 November. bulan ya. 4 bulan. Ya. Oke. Tapi inkrahnya 8 bulan. Vonisnya 12 bulan. 12 bulan. Ya. Waktu Potong itu tahanan. ya potong masa tahanan Ya. kan? Jadi tinggal 8 bulan tapi saya jalani cuma 4 bulannya berapa gitu. Oke. Waktu itu jalani semuanya 4 bulan doang ya? 4 bulan. Oke. Kenapa 4 bulan doang waktu itu? Karena 2/3 itu kan. Oh, 2/3 Ya. itu. Oke. Kalau Alvin Lim bilang dia nggak pernah masuk penjara itu, cuma setor uang udah itu pergi kemana-mana. Bro begitu juga. Iyalah bermain-main kartu aja gitu-gitulah. Ya. Ya. Tapi tahtinya tuh baik-baik orangnya semua. Oke. Baik-baik. Ya Bro banyak uang soalnya. Enggak juga, tapi memang anak-anak muda sih, polisi muda kan masih perlu diberikan masukan, diskusi Oke. itu bagus. Tapi Bro di rutan atau di lapas waktu itu? Di tahti polisi. Oh di tahti polisi. Ya. Tahti Polda. Oke, tahanan Polda Metro ya. Ya. Oke. Tahti itu apa ya? Tahanan dan Dalam barang bukti ya. Oke. Jadi itu ya yang menyebabkan kemudian Bro dilakukan penahanan ya. Tapi semuanya gara-gara kita mendukung Prabowo lah, itu kesimpulannya lah. Oke. Nah setelah itu kan Bro lepas bulan November atau November. bulan Oktober atau November. Dulu barang-barang ditahan itu Elius almarhum ya. Olius Sungkarisma. Egy Sujana. Nah, itu. Itu kalau mereka kan ditahan tanpa proses, nggak ada persidangan. Nggak ada persidangan, tapi kan sampai sekarang SP3 nggak ada SP3 kan? Iya, tapi maksud saya cuma Bro aja yang di Sama Kiflan. yang diproses, Sunarko. itu. Yang diproses dan dihukum jelas itu. Ya. Oke. Nah waktu itu apalagi yang bisa Bro ceritakan untuk 2019 itu, kenapa begitu sangat fanatiknya dengan Prabowo dan Sandiaga Uno? Jadi Prabowo ini sebelum Gerindra itu dibentuk, ya kami sering makan berdua di Mulia gitu. Di Hotel Mulia. Hotel Mulia di bawah itu kan ada makanan Cina di bawah itu enak. Iya. Situ kita diskusi.
Diskusi Sekitar tahun itu 2009 ya. 2009 waktu dia sama Mega maju. Sebelum Mega mati kan dia pasangan dulu sama Sri Bahir, Ya, kan? gagal Gagal karena kurang kursi. Itu 2009 kan? Ya. Kita lanjut sampai dengan pembentukan Gerindra itu. Saya juga ikut juga membidangi pendirian Gerindra. Ikut deklarasi. Ikut deklarasi, ikut mendesain, mendevelop deklarasi, ikut. Saya P3. Ada ininya, ada nama bro di Saya nggak ngerti, tapi itu ada bagian. Itu baru kita ada Kifla, ada Muhdi PR, Oke. Fadlizon, almarhum Suhadi yang meninggal bekas ketua Gerindra dulu kan. Gerindra, Ya. ya. Ada Bobby Tuhai itu orang Gorontalo itu nggak tahu di mana sekarang. Ya, terus ada Muzani, ada Dasko di situ. Ya. Ya, ada Klinik Kahuripan. Oke. Klinik Kahuripan. Klinik Kahuripan itu, terus ada Bibit Waluyo. Safri Samsudin enggak? Safri Samsudin enggak boleh masuk terima situ. Ada ya banyak lah yang sipil-sipil juga yang tentaranya cuma nggak terlalu banyak. Dulu kan karena Prabowo ini kan ketika pertama kali tiba dari Jordan ke Indonesia kan banyak yang menghindar dari dia kan. Oh, iya. Kita teman-teman aja gitu kan. Jadi tapi ada yang menarik di Prabowo ini gitu kan. Kenapa saya dulu mati-matian itu? Ya. Dia pernah mengatakan bahwa di Indonesia ini mayoritas umat Islam, maka secara demokrasi yang berkuasa itu harus umat Islam. Itu omongan dia di mana? Omongan dia ketika itu masih aktif di TNI ya, masih aktif. Ketika dia masih lahirnya Hijau Royo-Royo, Abri Royo-Royo kan hijau kan? Nah itu kan dia di pelopor dia itu sama dia kan? Itu ada Safri, ada Kiflan, ada Ismet Zuhairi, ada Mdamiri, kan itu semua situ ada semua. Nah ada Fadlizon gitu kan? Jadi memang clear soal itu dia. Soal itu Prabowo clear. Itulah yang membuat saya dukung mati-matian gitu kan? Ya jadi dia meskipun dia dari keluarga yang memiliki latar belakang agama yang heterogen gitu kan. Tapi dia sebagai seorang muslim, dia bisa memberikan statement yang jujur bahwa secara demokrasi Indonesia ini mayoritas umat Islam, maka umat Islam harus berkuasa. Itu menarik. Tidak ada pimpinan yang berani ucap seperti itu kan, ucap Prabowo. Itulah yang membuat kita mati-matian bagaimana Prabowo ini harus jadi presiden. Tapi kan 99 itu kan 2009 kan gagal kan? Gagal karena seatnya nggak cukup. Sehingga dia jadi wakilnya Bu Mega. Ya kan? Jadi saya kira ini yang menghilami kita Kiflan Zen itu militan sekali mendukung dia dari mulai 99 sampai dengan 2009, 2014 dan 2019. Tapi 2024 ini saya tidak dukung dia karena dia gaya Kaisang, saya nggak mau gitu kan. Gaya di Gibran. Gibran. Itu dan dia masuk kabinet kan. Nah ternyata kan dia benar gitu kan. Bahwa taktik ikhtiar itu memang begitu gitu. Kan? Artinya itu artinya dia masuk kabinet itu bagian daripada ikhtiar politik dia gitu. Nggak salah, tapi kan kita yang menilai terlalu emosional. Emosional karena memang ikatan batin keadilan itu memang ada Prabowo kan. Tapi kan begitu dia bergabung dengan Jokowi di kabinet Jokowi kemarin, orang banyak kecewa karena memang mendadak, tak ada pemberitahuan kan. Nah, sehingga tapi pada akhirnya ikhtiar politik dia itu benar. Ya kalau kita bicara tentang kemenangan ya. Kemenangan. Tapi banyak juga orang-orang tokoh-tokoh Islam yang kayak begitu kan mengambil jalan samping dulu kan. Kan? Tapi tujuannya kan untuk ikhtiar kan. Kan? Nah ini yang menarik gitu kan. Yang menarik dari segi Prabowo gitu kan. Itu terus bagaimana dia mengorbankan Hasim itu sampai dia menjual dia punya
ladang minyak di Kazakhstan hanya untuk bagaimana Gerindra ini bisa keluar pemenang dan Prabowo jadi calon pemenang jadi presiden. Tahun berapa itu jual ladang minyaknya? 2009. 2009. Ya 2009. Sekarang mungkin sudah recovery enggak? Ya bisa jadi 2009. Itu dia jual minyaknya itu pada saat pembentukan Gerindra. Oke. Gerindra itu kalau nggak salah dibentuk 98 ya. 97 98 saya lupa. Dibentuk 97. Nggak mungkin dong 97. 2000. Sorry. 2008 2009 mungkin. 2008 dibentuk. Oke, 2008. 2008 dia 2008 atau 2007 dibentuk Gerindra itu. Oke. Ya kan? Yang jelas 2004 itu belum ikut pemilu. Belum ada Gerindra Ya, 2004. belum ada Gerindra. Nanti 2009. Ya. Ya kan? Nah, makanya Gerindra itu dulu masing-masing DPD tingkat 1 Ya. itu diberikan mobil Hilux atau apa gitu kan? Itu dan itu ambulans. Oke. Ya ambulans, merek Gerindra gitu kan. Ya. Itu menunjukkan bahwa Prabowo sangat serius. Sangat serius membentuk partai sebagai kendaraannya untuk menjadi presiden. Dan sampai hari ini saya kira dia tidak akan pernah menyesal karena dia berhasil sekarang kan. Sabar. Jadi memang di politik itu Refli juga membutuhkan kesabaran. Kesabaran dan keculasan. Keculasan itu nah mungkin setelah itu tapi kesabaran itu penting. Oke. Kesabaran. Nah, ini yang membuat Prabowo itu hari ini terpilih jadi presiden karena kesabarannya itu. Oke, bro. 2024 ya kan? Bro akhirnya mendukung Anies. Bahkan tidak hanya walaupun adalah di struktur tim nasional nama Bro ya kan pokoknya sebagai apa itu? Sebagai penasihat. Penasihat ya, penasihat nomor 69 kalau nomor tidak 69. Jadi saya ledekin penasihat nomor 69 ya. Nah, itu ya. Kenapa akhirnya memutuskan untuk mendukung Anies Baswedan? Padahal kalau dilihat naga-naganya, wah ini Prabowo bakal menang nih karena Prabowo didukung oleh sebuah kekuatan dahsyat kan, ada Jokowi di situ, mungkin ada juga aparat hukum, ada aparat militer dan lain sebagainya. Saya dulu terinspirasi oleh kemenangan Anies di DKI. Oke. Kita bisa membayangkan bahwa ketika Ahok itu deklarasikan mau menuju ke deklarasi, itu satu mobil di Alphard putih warna putih itu waktu, ada Luhut, ada Jokowi, ada Megawati kan, menuju tipe deklarasi kan. Jadi semua kekuatan finansial, kekuatan power, kekuatan politik, kekuatan partai politik mendukung Ahok, ya kan. Sementara Anies ini hanya didukung dengan PKS dan Gerindra, ya kan. PKS Gerindra hanya dua partai aja mendukung dia. P3 pun tidak full kan, ya kan. Itu bayangkan Anies dikeroyok secara kekuasaan, dikeroyok secara finansial, bisa dia menang. Nah prakteknya bahwa di Pilpres juga akan Anies, meskipun dia dikeroyok dengan kekuasaan dan politik dan finansial, pasti Anies akan menangkan karena dia punya prestasi di DKI kan. Tapi kan ternyata bansos itu, serangan bansos itu pengaruhnya besar sekali. Ya kan, apalagi dulu kita memang sedang krisis ekonomi kan, harga beras mahal, terus kekurangan beras kan. Jadi masyarakat itu benar-benar dia pingin survive, ukurannya bagaimana dia punya beras di rumah. Oke. Ya kan? Nah inilah yang dikerjakan Jokowi kan, bagi-bagi bansos itu kan. Itu yang membuat Anies kalah. Ya kan? Ya tapi maksud saya kan itu kan soal dia kalah. Ternyata tidak bisa meniru pilkada atau pilgub DKI. Ya. Tapi maksud saya secara subjektif. Kan Bro sudah Prabowo teman baik sejak 2009 makan bareng. 2014 Prabowo, 2019 Prabowo. Giliran 2024 punya potensi menang, kita pergi. Iya. Ya kan? Jadi artinya sekarang pendukung Prabowo sekarang ini adalah
bekas-bekas pembenci dia 2019. Oke. Ya kan? Ya. Ada PSI, Ya. sampai dia Prabowo mendapatkan piala apa namanya itu, penghargaan dari PSI itu adalah apa dulu judul kegagalan apa itu? Ya. Generasi gagal apa itu? Ya. Ada kan piala dari PSI itu kan? Ya. Nah, saya nggak bisa menerima gitu. Waduh, mereka ini nyerang Prabowo, dicap sebagai politik identitas karena dia didukung dengan 212, ya kan? Karena dia dianggap hijau gitu kan, dianggap ke-Islam-Islaman kan, Allah Akbar-Akbarnya itu kan, itu kan dibenci dengan PSI, sikap benar, ya kan? Demikian juga orang-orang dari PDP dulu kan, demikian juga teman-teman dari partai lain, tapi yang paling kencang itu kan PSI. PSI yang paling ngotot membenci Prabowo kan. Tiba-tiba bergabung di Prabowo. Saya bilang rekam jejak mereka ini adalah sangat menghina Prabowo pada saat itu 2019. Nah, sekarang tiba-tiba bergabung, ada apa gitu kan. Nah, sekarang kalau saya balik misalnya, bukan mereka bergabung sama Prabowo, tapi Prabowo yang bergabung sama kelompok mereka kan. Mereka kan bisa di sana karena ada Jokowi. Iya, tapi kan Prabowo yang bergabung, bukan mereka yang bergabung. Mereka tetap secara politik ya kan? Tapi secara identitas Prabowo masih mengusung performa dia di 2019, ya kan? Jadi meskipun banyak orang mengatakan bahwa Prabowo itu ditinggalkan, tidak semua ditinggalkan juga, masih ada bertahan. Jadi itu yang membuat saya keluar dari situ, yang mendukung lagi Prabowo. Tapi kan pada akhirnya kan kita mengerti bahwa ini ikhtiar politik dia gitu kan. Persoalan dia kesannya seakan-akan itu Prabowo yang bergabung dengan kelompoknya Jokowi dan kawan-kawan ini kan. Terus Prabowo jadi pemenang, itu kan bisa aja besok habis pelantikan tanggal Oktober itu dibalik tangan menjadi Prabowo yang independen. Prabowo yang mandiri dari masa lalu 2019 itu kan. Prabowo baru gitu kan. Kan dia ajak Gibran, mau gimana mau bilang Prabowo baru? Iya. Kan Gibran kan akan digendong selama 5 tahun. Ya tapi pengalaman saya yang namanya wapres itu adalah tidak berfungsi saya kira. Saya pengalaman saya ada ketika Hamzah jadi wapresnya Megawati, saya tiap hari sana itu nggak ada power sama sekali. Oke. Sekarang Maruf Amin kan juga tidak bekerja ketika Jokowi kan. Oke, kalau begitu apakah Bro yakin bahwa Prabowo akan bekerja seperti yang Bro bayangkan dengan nilai-nilainya? Enggak tahu, saya Bro kagum dengan Prabowo itu selain karena dia menganggap bahwa pemimpin harus dari Islam karena Islam mayoritas, apalagi yang membuat Bro kagum sehingga Bro menganggap bahwa wah itulah nilai yang akan dia janji dia bisa deliver dengan baik. Misalnya dulu ketika pertama kali dia bentuk Gerindra, dia mencalonkan diri capres dengan Susilo Bachir, itu ada satu program namanya Revolusi Putih. Ya kan? Revolusi Putih itu adalah setiap anak sekolah minum susu. Itu Revolusi Putih. Ya kan? Tapi kan nggak jalan, itu belum jalan kan? Mungkin nggak jalan lagi. Jadi mungkin daripada makan gratis ini ada susu 1 gelas kali. Itu dari dulu dia bicara itu mengenai revolusi putih itu. Jadi artinya memang sejak dulu Prabowo itu adalah konsentrasinya pada peningkatan sumber daya manusia. Ya kan? Itu 2019 itu kan belum ada istilah stunting, belum ada kan? Belum ada gizi buruk kan? Gizi buruk itu kan, stunting itu kan baru muncul 2024 ini kan, menjadi isu kampanye kan? Ya. Jadi saya kira adalah bahwa makan gratis ini bukan makan siang gratis, itu bukan hal yang baru. Dulu namanya Revolusi Putih. Tapi kan belum dilaksanakan ini. Kan baru omong-omong janji doang. Ya ini kan masih omong-omong. Iya. Omong-omong kan anggarannya 21 triliun. Iya. Ya kan? 71 triliun di dalam APBN kita 2025 nanti. Itu kan semuanya adalah accrual basis, non cash basis. Cashnya belum ada. Iya. Baru paper. Iya. Nanti dicari kan? Iya. Nah, sekarang adalah Menteri Keuangannya sejauh mana dia bisa menarik pajak. Ya kan? Untuk memberi makan rakyat dengan utang itu tidak cocok, tidak memenuhi syarat-syarat pinjaman.
Pinjaman itu dipakai untuk membangun infrastruktur. Itu benar kan? Iya. Tapi kalau pinjaman digunakan untuk menaikkan pinjaman, menaikkan stok utang untuk membeli makanan gratis, itu adalah bayarnya susah. Jadi itu bukan pinjaman produktif itu ya? Bukan pinjam produktif tapi konsumtif. Konsumtif itu adalah sejak era yang Soeharto tidak pernah pinjam konsumtif. Selalu pinjam pembangunan. Makanya di era Pak Harto itu ada namanya adalah pembiayaan pembangunan. Ya kan? Pembiayaan pembangunan ini biaya dari defisit. Karena defisit maka dari utang. Tapi disebutnya pembiayaan pembangunan. Oke. Bro, saya agak lompat sedikit ya. Kemudian saya balik 2024, Bro mendukung Anies ya. Ya. Tadi kan subjektif Prabowo karena dia bergabung sama Gibran ya. Kemudian tapi Bro kemudian memilih Anies tuh kenapa? Karena kan ada Ganjar misalnya, ada Prabowo, ada Anies. Kenapa? Anies ini adalah tipikal manusia yang memegang prinsip. Kata-kata dia yang menarik, jangan pernah menrupiahkan kekuasaanmu. Oke. Ya kan? Ini kan clear bagi dia kan? Ya. Dan itu dia konsisten. Dia konsisten. Kita sebagai pengusaha, Iya. jangan pernah mendukung Anies untuk mengharapkan bahwa Anda akan menikmati privilege dari kekuasaan dia. Oke. It's nonsense, nggak mungkin. Oke. Ya kan? Ya. Tapi Anda diberikan ruang untuk berkompetisi tanpa ada hambatan, tanpa ada keberpihakan atau ada bribery. Oke. Ya kan? Ya. Jadi di sini clear dia. Jadi memang bagaimana kekuasaan itu tidak menjadi hambatan bagi orang untuk tumbuh sebagai pengusaha, sebagai politisi, sebagai pegawai negeri berkarir. Itu menarik. Dan Anda yakin kalau Anies memimpin seperti itu akan? Saya yakin. Saya yakin seperti mana saya yakin ketika Refli Harun berapa dengan Mahfud MD. Kenapa? Sampai sekarang konsisten kan? Ya kan? Jadi Anies, kalau Prabowo itu adalah komitmen mendelivery. Ya. Kalau Anies itu adalah jangan rupiahkan kekuasaanmu. Ya kan? Ya. Ini sehingga adalah PDIP itu harus mendukung Anies. Oke, itu nanti kita akan ngomong sampai sana. Oke. 2024 Bro banyak habis uang juga kan? Oh ya, untuk kegiatan kampanye Anies kita keluar beramai kan, Iya, keluar. berapa Iya, miliar? bisa bayangkan kita KIB itu kan bekerja 2 tahun. Iya. 2 tahun kegiatannya 1 bulan bisa 4 kali. Iya. Sekali kegiatan bisa 300 juta kan? Oke. Kali aja 2 tahun. Jadi berapa habis uangnya pada waktu Ya, kira-kira? 50-an lah. Jadi lebih besar ya, Lebih besar. 50 miliar. Ya, lebih besar. Tentu orang bertanya Bro, ini Bro tuh habis 5 miliar, 8 miliar, 5 miliar, 30 miliar ya kan? Kemudian terakhir ini 50 miliar. Ini Bro ini pengusaha apa sih? Sorry. Ya, kita pengusaha angin-angin aja gitu. Enggak dong, harus clear. Jadi Bro di perusahaan di Bukaka ya? Dulu. Sekarang kita sendirian sama teman-teman. Oke. Oh enggak lagi Saya sekarang main di distribusi marine oil untuk seluruh Indonesia, bahkan di Asia gitu. Oh, distribusi Marine oil. Apa Marine oil. untuk kapal perang, untuk kapal industri, kapal penumpang. Jadi kalau ada kapal-kapal yang dari Indonesia mau ke Eropa, Iya. kan di tengah laut kan dia butuh bahan bakar. Iya. Nah, kita isi. Oke, jadi jual minyak untuk kapal-kapal. Ya, solar. Marine fuel namanya. Marine fuel sama lubricant oil. Lubricant oil. Ya. Apa lo buat apa? Untuk mesin, untuk kayak apa namanya? Ya kayak pelumas. Oke. Di perusahaan itu enggak lagi di Bukaka gitu. Oh, enggak lagi itu. Udah lama. Katanya Bro punya saham di sana. Enggak. Itu bukan Fadel situ.
Di anak perusahaannya Bukaka ya punya saham. Kenapa? Anak perusahaannya Bukaka. Oh, anak perusahaan Bukaka Ya. punya saham. Ya. Oke. Sama Fadil Muhammad dulu kan. Oh, berapa persen? 40%. 40%? Sekarang udah dijual. Oh, udah dijual? Udah dijual. Baru aja dijualnya? Udah lama. Udah sekitar 5 tahun dijual. Oke, jadi sekarang perusahaan itu ya distribusi marine oil. Namanya kita sebut namanya Bunker Holding. Bunker Holding. Ya. Oke, jadi kalau misalnya kita bicara market share itu berapa persen, bro? Kita di Indonesia itu untuk di Asia itu mungkin kita pegang 43%. Oh, di Asia? Oh, gede dong 43 Asia market share-nya. Ya, gede. Dan itu perusahaan itu bro punya berapa persen saham di perusahaan itu? Kita nggak pegang saham, kita hanya pegang hak eksklusif pemasarannya. Oh, eksklusif pemasaran. Jadi Ya. perusahaan sendiri. Ya, perusahaan sendiri. Oh, jadi kayak subsidiary gitu ya? Ya, kita pegang sendiri, jadi kita punya hak eksklusif. Oke. Tapi kita juga menggunakan kapal-kapal mereka. Oke. Jadi misalnya ada kapal dari kapal perang Vietnam Ya. yang datang ke Indonesia, dia butuh bahan bakar, kita isi. Oke. Dan itu market share-nya sampai 43% untuk 43% Asia. untuk Asia. Ya. Oke, no wonder ya pokoknya. Tapi yang jelas uang halal semua. Jelas halal itu kan. Itu kan minyak beli dari Eropa, kejual lagi situ kan bisa itu. Oke. Jadi kita punya 32 negara. Oke. Dan itu bisnis yang tidak gampang diintervensi. Kalau misalnya kan ini kan Nggak ada, itu internasional. oh internasional, global. Ya. Jadi kalau misalnya mau diintervensi juga nggak bisa, susah Nggak pemerintah. bisa. Karena Oke. kita benar-benar diatur dengan peraturan internasional ya. Oke, jadi hukum dagang internasional. Internasional. Oke, makanya bro PD aja itu kampanye untuk kan biasanya pengusaha kan nggak mau menampilkan jati dirinya. Ya itu pengusaha kacangan. Oh gitu. Kalau ya? ada pengusaha dia tidak bisa independen, takut dia kekuasaan, Ya. maka dia besar karena hengki-pengki. Oke. Karena besar yang fasilitas. Ya. Kalau itu rakyat pun bisa kayak gitu. Oke. Jadi refill pun bisa jadi pengusaha kalau ada keberpihakan. Iya. Kalau ada fasilitas, Iya. ya kan? Iya. Misalnya sekarang perusahaan PSM, Iya. PSN itu kan, Iya. itu kan fasilitas, Iya. menikmati fasilitas. Hmm. Ya, anak kecil belum bisa bikin begitu. Oke. Jadi Apalagi kalau misalnya namanya aset negara dikonversi menjadi aset pribadi atau aset korporasi, Iya. itu perlu pelanggaran undang-undang. iya dong, korupsi itu penggelapan itu. Penggelapan kekayaan negara. Iya, penggelapan itu. Kekayaan negara. Apalagi kalau ternyata memberikan PSN misalnya dan menikmati fasilitas, itu benar-benar pelanggaran. Oh, jadi bro nggak khawatir dengan bisnisnya ketika harus misalnya mendukung calon yang kemudian ternyata tidak menang, nggak khawatir ya? Ya, tidak khawatir. Karena kalau dilihat kan bro kan berdiri di luar pemerintahan terus nih akhirnya kan. Kita kalau bunker holding itu, Ya. kita berada pada ZEE. Oh, zona ekonomi eksklusif. Ya. Oh, jadi hukumnya hukum internasional. Ya. Oke, jadi nggak bisa diintervensi pemerintah ya? Nggak bisa karena kita kan jasa Iya. membantu kapal-kapal industri, kapal-kapal ngangkut barang yang di tengah laut dia lambat karena ombak pelan-pelan, akibat dia butuh konsumsi solarnya banyak. Kita ditelepon datang isi. Berarti bro banyak aset kapalnya banyak? Sewa kapal keagenan itu kapal-kapal dari Denmark yang kita pakai untuk gunakan itu. Kapal dari? Denmark. Oh, Denmark. Ya. Oh, jadi sewanya seperti apa? Ya sewanya tentu adalah per kubik kita bayar. Oke, sudahlah. Saya tidak akan masuk bisnis prosesnya, walaupun menarik nih. Kalau ada nanti majalah SWA atau majalah, waktu itu istri saya dulu pernah di situ yang begini-begini ini, bisnis yang aneh-aneh itu. Bukan aneh, itu sudah bisnis ini didirikan oleh Denmark itu sejak tahun 1946. Oh, 1946. Ya. Oh, Denmark yang anunya. Denmark lisensinya dari Denmark. Oke. Jangan-jangan terpengaruh Viking itu dia ya. Bisa jadi. Kan Viking itu ya. Iya Denmark, Skandinavia. Iya, Skandinavia. Iya. Oke. Boleh nggak saya tanya aset omsetnya itu ya?
Yang mana? Itu perusahaan bro itu? Wah besar lah. Besar ya? Besar. Oke. Ya kita jual itu 1 tahun itu bisa 78 juta kiloliter. 78 juta kiloliter. 78 juta kiloliter. Oke. Kali aja sekarang harga solar itu kan pemerintah itu kan 21.000 per kilo. Iya, jadi per liter. Iya, jadi billingnya berapa kira-kira? Udah besar lah itu, yang itu mereka kita. Oh, pokoknya kalau enggak untuk gambaran aja. Besar. 10 puluhan triliun? Oh ya bisa. Bisa puluhan triliun ya? Bisa puluhan triliun, bisa bukan bicara ya billion dollar lah ya bicara. Billion dollar ya? Oke. Itu besar di 32 negara kan? Oke. Oh, bukan million dollar tapi billion dollar ya? Iya, billion. Billion. Besar. Miliar dolar berarti. Iya. Karyawannya seluruhnya 4.000. Seluruhnya 4.000. 4.000 itu karyawan siapa? Ada sebagian dari kita, sebagian dari Denmark, ada sebagian dari Ini kayak holding ya? keagenan. Oh, keagenan. Iya. Oke. Jadi pusatnya di Denmark. Amerika, Bro Denmark. pegang distribusi wilayah Asia. Asia. Seluruh tadi 40% tadi. Iya, 40%, 43% market share 43% market share-nya untuk Asia bro yang pegang. Iya. Oke. Sebenarnya bro ini agen minyak lampu aja, minyak tanah. Cuma menggunakan sama aja saya dengan supply distribusi minyak gitu. Ikan pakai kapal internasional aja. Keren. Bedanya kalau itu pakai yang ya kan distribusi pakai jerigen. Kalau bro pakai kapal. Kapal kan. Sifat pekerjaan sama ya tuh kan. Sama. Distributor minyak. Ya sama yang di pinggir jalan itu. Iya, isi motor kan. Kalian pakai kapal aja. Nah, bedanya bro jual ke kapal, jualnya pakai kapal anunya. Dan di kalau itu pakai dorong. Oke. Nah, sekarang bro Pilkada DKI, ya kan? Kemarin waktu kita bertemu ketika ditanya sebagai ex pendukung Anies, langsung bro protes. Siapa bilang pendukung Anies? Saya masih mendukung Anies. Iya. Kita bukan ex pendukung Anies. Ya. Tapi ada pendukung Anies. Pendukung Anies. Nah, pertanyaannya sama adalah Refli juga pendukung Anies juga kan? Insya Allah. Kalau saya pendukung Anies yang kritis. Pendukung Anies yang kritis kan? Kalau ini pendukung Anies yang royal. Yang royal, bukan loyal. Royal. Loyal sama royal beda. Jadi bro, ini saya mau bicara mengenai agak ngeri-ngeri sedap. Ya kan? Kita belum kampanye. Intinya bro belum keluarkan uang dong untuk kampanye kan. Ya. Dan kalaupun kampanye ya pasti tidak sebesar atau sesulit kemarin yang harus kalau ini kan DKI kan cuma. Kalau DKI kan mungkin terbatas wilayahnya bro kan. bisa pakai dorongan gerobak tadi kan. Bisa. Pakai jerigen tadi. Nggak perlu pakai kapal atau kapal terbang. Nah, tapi saya dengar bro terlibat negosiasi. Partai politik. Ya. Bisa ceritakan. Karena perlu juga untuk sobat era sekalian. PKS, PKB sama Nasdem kan sekarang sudah jelas memberikan dukungan pada Anies. Tanpa wakil. Hanya PKS yang mendorong wakil. Ya. Kan? Kemudian PDP masih berdiskusi soal wakil. Tapi tidak akan lama lagi juga akan bersepakat untuk menerima wakil apa yang disampaikan oleh Anies dan partai-partai pengusung ini akan menerima gitu. Oke, jadi bro yakin bahwa 4 partai ini akan mendukung Anies? Saya hakul yakin. Oke, hakul yakinnya itu didukung oleh fakta dan data apa bro? Pertama adalah PKS kan sudah resmi deklarasikan, itu fakta. Ya. Kan? PKB juga DPW-nya dan didukung dari DPP-nya fakta. DPP belum bilang. Tapi sudah mengatakan bahwa sudah tinggal. Yang bicara kan Muhaimin, yang bicara Zajruli. Ya. Jadi kan semua petinggi-petinggi yang memiliki legitimasi untuk bicara tentang dukungan Pak Anies kan. Oke. Nasdem sudah mengumumkan. Nasdem sudah resmi. Resmi. Tinggal PDP. Oke. Ya PDP mungkin ya sebentar lagi lah pelan-pelan. Ya kan? Ya. Ini menunjukkan adalah jangan menunjukkan dulu. Saya dengar bro
bertemu dengan pengurus atau pimpinan parpol itu. Bisa diceritakan agak detail sedikit? Saya bicara dengan Hasto, bicara dengan Oli Dodo Kambe, bicara dengan Presiden PKS, bicara juga dengan PKB Jazuli, ya, Zazul Fawaid, ya, bicara juga dengan Sugeng Prawoto dari Nasdem. Jadi komunikasi politik dibangun. Bro bicara sebagai apa? Atau maksudnya gini, Anies punya ngasih mandat ke Bro untuk ngomong sama mereka? Ya, untuk bicara. Untuk bicara sekarang adalah pekerjaan paling berat itu soal menentukan wakil. Supaya bisa diterima semua pihak. Enggak, saya ke dalam kan tadi. Jadi Anies kasih mandat ke Bro untuk ngomong sama mereka? Untuk ngomong ya. Untuk ngomong dan menyampaikan kepada Anies ini posisinya masing-masing partai. Terakhir kapan berkomunikasi sama Anies? Kemarin ya. Lalu kan kalau nggak ada no freelance, tidak ada makan siang gratis kan dalam politik. Jadi omon-omon itu. Masuk baru omon-omon. Nggak ada. Mas ini benar-benar free of lunch. Jadi freelance ini. Termasuk misalnya PKB? Freelance. PKS? Freelance. Nasdem? Freelance. PDIP? Freelance. Kalau freelance. Kalau PDIP freelance. Freelance semua sekira. Itu yang sedang dikerjakan oleh Mas Anies maupun apa yang dia marahkan kepada saya laporkan juga kejadian-kejadian. Posisi masing-masing partai hari ini apa yang terjadi. Jadi kita bicara perkembangan day to day. Bukan hari per hari tapi hari ini apa, jam per jam apa perjalanan itu aja. Kenapa PDIP itu tidak belum mengumumkan? Ya kita jelaskan juga ini posisinya. Jadi nanti rencana kampanyenya gimana, Bro? Habis-habisan. Ya kalau KIB jelas begitu partai-partai ini mendeklarasikan, maka KIB membuat program untuk deklarasi warga Kota Jakarta masing-masing di kelurahan. Dan saya kira Refli juga akan ada di sana. Jadi masing-masing kecamatan itu nanti akan panggung Refli Harun untuk bicara mengenai program Anies ke depan. Kan? Jadi yang paling hebat tuh Ges Khalifa kalau yang begitunya DKI. Jadi artinya kita menjaga Anies ini tidak hanya dirinya sebagai integrator, tapi dia juga mampu didukung partai-partai yang berintegrator dengan Anies. Berintegrasi dengan Anies. Ya kan? Jadi supaya tidak bisa ada lagi kekuasaan berdiri sendiri. Ya kan? Supaya kita menghindari kekuasaan berdiri sendiri. Tapi kekuasaan itu harus relatif dengan partai politik. Partai politik relatif dengan program-program partai politik yang ada di masyarakat. Bro, kalau misalnya ya, kan masalah Anies ini kan bukan masalah partai pendukung lagi. Kalau partai pendukung PKS dan Nasdem aja udah cukup, ya kan? Ya, tapi kita butuh benar-benar pengintegrasian secara nasional. Maksud saya adalah begini. Maksud saya adalah wakilnya itu ya, Bro. Kan kemarin menyebut, wah ini saya sudah ini juga. Yang jelas PKS Anies Sohibul, ya kan aman. Ya. Tapi Bro pernah juga menyebut Anies Rano Karno. Iya ada wacana itu. Iya. Ada wacana itu. Ada wacana itu dan tidak hanya sekadar wacana, tapi itu salah satu poin yang harus dibicarakan. Ya kan? Jadi kalau ini sendiri. Kalau Bro sendiri apa yang ingin Bro perjuangkan untuk wakilnya ini? Siapa maksud saya? Ya saya kira ini yang paling penting itu adalah Anies harus menyetujui itu wakil. Kan? Anies harus menyetujui wakilnya itu. Maksudnya Anies biarkan Anies memilih atau Anies dipilihkan? Anies memilih. Anies memilih wakilnya. Karena begitu Anies memilih wakilnya, tentu
adalah bahwa ini ada efek politiknya, efek elektoralnya harus ada gitu kan, Oke. ya kan? Nah ini bukan berarti Sohibul itu tidak ada efek elektoralnya, tetap ada. Tapi kan juga kita melihat bahwa kita ingin Anies ini terintegrasi dengan nasionalis, ya kan? Anies kan dicap sebagai yang dari religius, tentu adalah kita ingin membangun suatu platform bahwa ke depan itu bangsa ini dibangun harus berdasarkan integrasi, ya kan? Seperti perjalanan bangsa kita ini kan kita merdeka kan karena terjadi integrasi antar agama dan nasionalis. Nah ini kita pertahankan, tapi bukan nasionalis yang sekuler ya, tapi nasionalis yang Pancasilais, ya kan? Nah ini yang harus kita biasakan ya, biasakan. Nah oleh karena itu kalau Anies dengan Rano Karno maka terjadi integrasi itu, karena Rano Karno akan di-endorse PDIP misalnya, misalnya Rano Karno di-endorse PDIP maka terjadi kayak integrasi itu kan. Jadi artinya mosi integralnya Nasir itu tidak terjadi pada wilayah, tapi pada aspek spektrum politik pun harus terjadi integrasi. Nah ini yang harus kita bangun. Oke. Bro, kayaknya ada preferensi untuk menggandeng PDIP ya sebagai wakilnya Anies. Ya, karena begini, PDIP ini kita harus bantu. Kita harus bantu dan menolong untuk menghilangkan stigma bahwa PDIP ini anti-Islam. Jadi kita harus tolong dia gitu kan. Karena kita harus membuktikan bahwa PDIP tidak Islamofobia gitu kan. Ya tidak berpikir sekuler gitu kan. Tapi nilai-nilai nasionalis itu harus diintegrasikan ke dalam dirinya Anies atau Islam itu kan. Nah, sehingga inilah ciri bangsa ini. Ya kan? Ciri bangsa ini. Nah, contoh misalnya sekarang Prabowo. Ya kan? Dulu 2019 itu Prabowo itu kan kesannya itu kan tidak terintegrasi nasionalis. Ya kan? Semua hijau Islam semua kan? 212 ada di sana PKS kan? Ada sholat subuh di Stadion Senayan kan? Itu kan yang membuat Demokrat saat itu tidak serius mendukung Prabowo 2019. Ya kan? Nah, tetapi negara juga ini tidak bisa dibiarkan nasionalis sendirian. Ya kan? Harus didampingi dengan Islam yang memahami nilai-nilai keislaman itu. Dia menjalankan nilai-nilai keislaman, dia menjalankan syariat Islam. Ya kan? Nah, ini yang harus kita budayakan, yang kita harus membangun kembali nih, menjahit kembali. Ya kan? Jadi Anies dan partai-partai politik ini harus ditailor, harus dijahit. Ya kan? Harus dijahit menjadi kekuatan nasional untuk membangun bangsa. Ini menurut pandangan saya, Bu Rafil ya. Ya, oke. Itu bukan hanya soal efek elektoralnya ya sebenarnya ya. Bukan. Karena kalau efek elektoral kalau kata orang Anies udah insya Allah mandiri dengan sendirinya. Dia punya elektoral sendiri gitu kan. Tapi adalah Anda harus benar-benar menjadi integrator. Ya kan? Tidak hanya Anda integrator dengan secara eksklusif dengan keagamaanmu, dengan keislamanmu, tapi juga ajak juga nasionalis integrasikan. Sehingga orang-orang nasionalis itu, orang-orang yang religius itu bisa berinteraksi untuk membawa bangsa ini lepas dari isu-isu yang tidak produktif. Itu. Oke. Bro, pastinya udah berpikir ya soal anggaran ya. Kalau misalnya menurut Bro, kemarin Bro menyebut kalau untuk Pilkada DKI ini saksi aja butuh 300 miliar katanya. Untuk DKI? Ya. Saya kira enggak lah. Enggak ya? Enggak sebesar itu. Oh enggak sebesar itu? Enggak sebesar itu. DKI ini kan ada berapa TPS, ada berapa TPS. Saya kira enggak sebesar itu. Oke, kalau bicara tentang biaya kampanye ya, kan kita bilang real kan, itu butuh berapa sebenarnya? Untuk DKI? Iya. Ini mungkin sekitar 100 sampai 200 ya. 150 sampai 200. 150 sampai 200 miliar. Iya. Yakin? Yakin.
Kalau dulu kan orang membeli partai politik aja dulu per kursi saya dengar. Ini hebatnya Anies. Anies kan nggak terlibat dalam soal itu. Iya. Dia nggak pernah dari mulai pilpres sampai sekarang itu dia nggak pernah beli partai politik. Oke, jadi Memang karena dia nggak ada uang. Iya. Jadi partai politik itu mendukung Anies bukan karena dia ada duit, tapi karena elektabilitas ya. Coba lihat coba Refli perhatikan mukanya Anies. Hah? Apa Anda tega narik uang sama dia? Kan nggak tega kita. Iya. Nggak ada aura punya duit. Ya kan? Tapi aura leadershipnya kelihatan. Iya. Komitmennya pada bangsa ini kelihatan. Iya. Ya kan? Itu yang paling penting kan. Iya. Yang kita kan maunya gubernur DKI itu adalah gubernur yang bisa membangun hajat hidup orang banyak. Oke. Ini ada pada Anies. Oke. Jadi kalau misalnya biaya untuk kampanye saja menurut Bro berapa? Ya itu 200-an lah. 200 miliar. 200 miliar itu nanti Bro sendiri akan keluarkan sendiri? Enggak lah, saya kan saya paling hanya biaya KIB aja gitu. Oh, biaya KIB. Biaya Refli Harun dan kawan-kawan KIB aja. Kita kan biaya KIB. Kalau kemarin aja biaya pesawat hotel lebih bisa dikeluarkan, apalagi cuma biaya makan-makan sama omon-omon. Ini kan DKI kan? Iya. Bisa lah. Jadi biaya KIB itu biaya makan-makan sama omon-omon doang. Omon-omon doang. Oke. Kalau begitu kita bikin banyak acara Bro ya? Ya bikin acara, bikin acara. Oke. Ada 2 bagian yang ingin saya, tapi berapa persen Bro optimis Anies menang di DKI? Kalau pakai skala meter lah. Skala meter 80% lah. 80% ya. Oke. Dengan siapapun pasangannya. Dengan siapapun pasangannya. Oke. Ada Anies ini kekhawatiran kecurangan, bansos, kemudian Prabowo main atau Jokowi sama Prabowo main gimana? Saya kira Jakarta ini kan lebih terbuka ya. Masyarakatnya lebih bisa mengontrol. Jadi ada waskat. Pengawasan melekat masing-masing individu dari warga Jakarta, ya kan? Ini benar-benar sangat transparan gitu. Jadi penyuapan itu susah masuk. Oke. Dan bahkan kalau disuap, diambil, dia umumkan, nih itu bahaya kan? Bumerang itu kan? Iya. Ya kan? Nah makanya sekarang kita bisa lihat. Warga di bawah dengan alasan bansos apa-apa. Tapi kita bisa lihat, bahwa Kaisang 1% DKI. LSI kan? Iya. Jadi efek Kompas. Iya. Artinya efek daripada Jokowi itu kecurigaan itu kan tidak mampan di sini. Makanya Kaisang mau lari gitu ya. Lari atau dilarikan? Dilarikan Jawa Tengah. Itu pun kalau putusan MK tidak dieksekusi, dieksekusi kan? Bukan, MK kan sedang lagi berproses kan. MA sudah dieksekusi tapi MK masih berproses. Oke, Bro. 2 bagian terakhir ini saya mau tanya ya. Ini bukan kehidupan bisnis ya, tapi kehidupan partai politik dan keluarga ya. Bro, keluarga putra berapa? Semuanya? 4. 1 meninggal ya. Nah, 4 ini mohon maaf nih, kalau mau di-spill itu dari gimana? Kalau saya tahu, tapi kan saya pernah bercerai ya. Dengan istri. Dari perceraian itu saya mendapatkan 3 anak. 3 anak. Tahun berapa itu? Menikahnya? Bercerainya? Bercerainya 2017. 2017? Ya. Gak ada kaitan sama politik waktu itu? Oh enggak ada. Enggak ada. Ya ada 3 anak. 3 anak, 1 laki 2 cewek, tapi 1 meninggal. Oke, yang meninggal nanti kita cerita. Kemudian menikah lagi? 2010. 2010. Ya. Loh, 2017. 2007 tadi. Oh 2007, 2010. Nikah ya. Dapat 1 anak. 1 anak. Yang meninggal kita akan bahas. Yang tertua, yang meninggal nomor berapa? Bungsu dari yang 3. Dari 3. Yang pertama di mana sekarang? Anak pertama? Di Amerika dia. Di Amerika. Ya. Kerja. Oh, ngapain dia kerja sama bapaknya kan bisa kerja juga dia? Dia nggak mau. Dia mau kerja sendiri lah. Usia berapa? Sekarang 31. Udah berkeluarga? Belum.
Oh, pantas Dia saja. dia lagi mau lagi asik kerja katanya. Ini perempuan atau laki? Laki. Laki. Yang kedua Yang kedua juga Amerika. di Amerika Iya. ngapain? Kerja juga tapi sekarang ada di Indonesia. Iya. Dia pulang sebentar ke sini. Iya. Di sini 2 tahun nanti kembali ke sana. Oke. Oh, cuti 2 tahun kembali Setahun, ke sana. setahun. Oh, setahun. Iya. Perempuan atau laki? Perempuan. Perempuan. Ya. Oh, yang kemarin ya? Yang kemarin ya. Loh, bukannya di Unpad? Yang di Unpad yang bungsu. Bungsu ya. Bungsu yang dari istri sekarang. Istri sekarang. Di Unpad fakultas? Komunikasi. Oh, komunikasi gitu ya. Nah, bro punya pengalaman yang membuat bro down gitu. Ketika anak meninggal Oh iya. tahun berapa itu? 2015. 2015 itu 7 Maret bertepatan dengan hilangnya pesawat Malaysia. Oke. Yang sampai sekarang Iya, belum iya, ketemu kan? Malaysia Airlines ya. 7 Maret kan? Iya. 7 Maret, dia 8 Maret kan? Iya. Itu udah 1 hari gitu. Jadi 2015 ya. 14, Oh, 2014. Usia berapa? 15 tahun. 15 tahun di Amerika. Nggak di sini di Jakarta. Oh, dia kuliahnya? 15 tahun masih SMP dong. Oh iya iya iya. SMP. Oh, masih SMP waktu Iya, itu. SMP. SMP atau kelas 2. SMA? SMP kelas 2. Oke, silakan. Ya kan? Ya. Jadi saya terlintas dalam benak saya. Saya mau berhenti aktivitas politik dan bisnis ketika anak saya meninggal. Oke. Ya kan? Ya. Itu frustrasi benar saya. 3 tahun itu terpuruk. Oke. Dia anak 3 kesayangan tahun saya. dari 2014. 14. Oke. Ya kan? Saya sudah niatkan saya berhenti politik, berhenti bisnis, saya mau dirikan aja sekolah pesantren. Kan? Karena saya sempat down itu berpikir kok kita ada uang kita nggak bisa selamatkan anak. Nah, meninggalnya lantaran apa? Leukemia. Oh, leukemia. 9 bulan. Oke. Jadi saya berpikir bahwa uang tapi tidak bisa menyelamatkan anak. Ya kan? Jadi apa yang penting? Ternyata hidup itu yang paling penting adalah agama. Ya kan? Kita dengan sholat itu bisa tenang. Okay. Kita bisa menerima fakta dan kenyataan. Nah, orang-orang yang tidak bagus sholatnya, tidak bagus ibadahnya, itu pasti hidupnya 2 kemungkinan. Satu dia tidak bisa menanggulangi karena kehilangan apa yang dicintai. Iya. Atau yang kedua dia cuek karena itu hal biasa. Oke. Tapi bagi kita beragama bahwa ini adalah suatu pelajaran bahwa Anda banyak harta tapi Anda bisa menyelamatkan di anak kami yang kamu sayang ini. Oke, dia 8 Maret meninggalnya 7 Maret 7 Maret 2014. 14. Setelah sakit 9 bulan. 9 bulan leukemianya ya. 9 bulan. Bola-balik Singapura, bola-balik di Jerman juga nggak bisa. Dan bro katanya sama anak itu sayang sekali. Sangat sayang tuh karena dia sakit atau memang bungsu? Memang anak bungsu sayang. Dan itu bisa bayangkan kalau misalnya saya lagi di jalan tol. Ya. Di jalan tol, ya. Tiba-tiba minta dikirimkan uang di ATM-nya kan, rekening dia kan. Iya. Saya suruh keluar jalan tol cari ATM. Sampai begitu. Oke. Sampai begitu coba bayangkan. Oke. Dia SMA ini ya? SMA 80 berapa? SMP 11. Oh, SMP 11. Kalau SMA 82 itu siapa? SMA 82 adik saya perempuan ini yang di Amerika ini. Oh, itu satu sekolahan sama anak saya. Oh ya? Iya, tapi kayaknya baru punya kakak itu. Berapa usia sekarang? Dia sekarang usianya 26. Oh iya, dia kakak satu tingkat. Oh 3. Kalau yang laki yang di Jerman dia itu SMA 70. SMA 70. SMA 70. Ya. Oke. Lalu gimana? Kemudian bro tiba-tiba menemukan kepasrahan itu gimana jalannya? Oh anak saya. Dan kayaknya itu juga itu setelah cerai ya? Setelah cerai. Ya. Dan anak ikut bro ikut semua. Oke. Jadi saya kembali bangkit itu ketika anak saya yang perempuan yang dari Amerika ini, ya. Dia bilang loh kita masih, Bapak kalau begitu cara terus kita berdua ini ngapain? Mau ditelantarkan? Situ saya mulai oh iya tanggung jawab. Itu saya mulai lagi pelan-pelan. Tapi sudah banyak saya lepas. Yang saya lepas itu usaha itu yang ada di Indramayu pabrik kimia saya lepas. Oke. Terus yang saya lepas itu lagi adalah yang di Malaysia saya lepas. Pabrik apa? IT. Terus yang di
Balongan selepas. Terus yang di Kendari ada 4, 1 itu udang selepas semua. Saya pegang aja yang ringan-ringan aja gitu. Masuk bunker ini aja, bunker holding ini. Masa ya ringan ini? Hah? Ini kok ringan ini? Gimana? Kok ringan ini katanya? Ya ringan karena kita hanya ada orang yang manage, saya tinggal kontrol aja gitu. Oke, maksudnya tidak harus terjun sendiri. Nggak perlu, saya bisa kemana-mana, dia sudah ada kan kontrol. Oke, beda sama perusahaan IT mungkin. Iya harus itu harus gitu. tongkrongi, terus yang pabrik kita harus ditongkrongi kan. Iya. Itu. Kalau ini kan sudah sistem sudah berjalan. Sudah stable ya, sudah. Sejak tahun berapa bisnis ini yang oil ini, marine oil ini? Ini 99. Oh, udah lama juga. Udah lama. Dan ini bisa dibilang backbone ya? Backbone ya. Oke. 99 ya. Oke. Lalu ya kan banyak nggak tahu ini Indonesia cuma sendiri aja. Ada juga lokal tapi banyak kecil lokal kecil itu kan. Oke. Itu nelayan. Kalau ini kan kapal besar. Oke. Nama perusahaannya apa yang Bro Kagen? Ada namanya kalau agen Bro itu? Ya itu Bunker Holding Asia. Bunker Holding. Bunker Holding Asia. Oh, Bunker Holding. Ya. Oke, Bunker Holding Asia. Ya. Oh ya, oke. Nah, setelah meninggal 7 Maret, itu Bro bangkit lagi itu kapan? 2014 itu kapan bangkit? Ketika anak saya yang lahir dari istri kedua ini, itu situ mulai bangkit lagi. Oh, yang istri kedua lahirnya kapan ininya? 2020. 2020. Ya. Oh, jadi lama juga ya? Lama. Nikah 10 tahun, baru punya anak 2020. Ya. Berarti 2014 sampai 2020 6 tahun. Terombang-ambingnya. Ya, 6 tahun. Iya, 6 tahun. Oh, lama juga ya? 6 tahun. Padahal dari 2014 ke 2020 kan Bro sempat pilpres macam-macam begitu. Iya. Saya 2015. Iya. 2019. Iya. Ya kan kita belum punya anak gitu waktu kan. Iya. Itu. Oke. Jadi sekarang hidup sama satu anak ini. Ya di rumah ya. Di rumah. Ya. Sementara 2 anak di Amerika. Tapi nggak pindah warga negara kan? Yang satu pindah. Oh, yang satu pindah sudah. Pindah. Artinya dia bisa double bisa mengadu dua negara-negaranya. Di Amerika. Kalau di sini kan nggak boleh. Makanya dia sudah 10 tahun nggak pulang. Oke. Dia adiknya jadi bukan green card ya. Bukan, tapi adiknya pun meninggal nggak datang. Karena? Nggak tahu saya. Nggak tahu dia sibuk kuliah. Saya bilang kau bajingan kau, saya bilang. Oke. Itulah saya anak-anak kalau kita kirim di luar negeri itu pemahaman agamanya jadi liberal gitu. Liberal. Jadi ya. Dianggap individual itu kan itu. Tapi 10 tahun udah nggak pulang? Nggak balik. Oke. Lalu tapi yang kedua balik ya? Yang kedua balik. Oke. Yang kedua belum menikah juga? Belum. Pantas aja Bro awet muda ya. Karena belum jadi kakek-kakek ya. Oke Bro, terakhir ya. Ini kita ngomong tentang Bro sebagai anggota partai. Masih anggota partai P3? Masih. P3. Melihat P3 ini nggak karu-karuan terpuruk sini, apa yang Bro pikirkan dan Bro ingin lakukan? Saya kira P3 ini sebuah partai yang cukup tua ya, berdiri sejak tahun 1973. Ada dua kesalahan yang terjadi di P3 ini. Pertama adalah transformasi dari ideologi gagal. Ya kan? Ya. Dia menggunakan lambang Ka'bah, ya kan? Tapi dia gagal menunjukkan kepada generasi muda sebagai panutan. Ya kan? Yang kedua adalah kegagalan P3 yang kedua ini adalah regenerasi yang gagal. Kan? Regenerasi yang bagus adalah generasi yang tumbuh secara organik. Kalau ini anorganik. Oke. Ya sama apa bedanya organik itu artinya harus kaderisasi. Ya. Kalau ini kan tidak. Nah, generasi berasal dari organik ini adalah dari pesantren. Mereka dia yang kiai, titipan-titipan kiai. Tapi sesungguhnya adalah
dia belum mampu untuk masuk di DPP maupun DPR. Oke. Dia harus masih kelas DPC, Iya. DPD, anggota DPR 31, 32. Dia masuk punya loncat. Iya. Akibatnya pemahaman dia terhadap tindak laku dari DPR itu menjadi hedonisme. Ya kan? Kayak Romi masalah korupsi itu kan, hedonisme itu korban. Iya. Banyak-banyak yang tiba-tiba yang tadinya tiba di kampung tiba rupanya punya lift. Ada loh anggota P3 punya lift rumahnya. Orang P3. Orang P3. Padahal Nanti tadi dia itu, bilang, loh saya aja punya lift diributin, itu bro punya kapal. tapi kan beda. Beda ya, karena Beda. bro bisnis yang Bisnis. jelas, bukan Iya, bukan dari politik bukan dari bisnisnya. politik. Ya. Jadi artinya P3 ini gagal menjaga ideologinya. Sehingga gampang dirusak dari luar, dari eksternal. Jadi yang merusak P3 ini adalah orang-orang eksternal berkolaborasi dengan orang internal. Oke. Untuk mengganggu, untuk mencederai apa-apa yang telah dihasilkan dalam muktamar. Itu mereka langgar semuanya. Dan mereka tutup mata, tidak perlukan. Ya, jangan-jangan Jokowi belajar di P3 gitu. Tapi kan kalau kita baca sejarahnya, Partai Orde Baru ini kan memang nggak pernah dibesarkan, dibonsai terus kan? Bukan. Jadi dulu di Orde Baru itu P3 itu tidur pun dapat kursi. Ya. Karena adalah pemerintah diarahkan PDI. Kasih jatah. Ya kasih jatah. Ya. Dia PDP dicegah kan. Ya. Kau harus minimal hanya kau boleh dapat 20 kursi. Ya. P3 bisa 100 kursi gitu kan. Ya. Itu jadi P3 itu adalah Terlena. Terlena sehingga ketika ada kompetisi banyak partai, P3 tidak siap. Oke. Ya kan? Golkar bersiap. Iya. Golkar ini kan dulu manja sekali. Iya. Tidur pun dapat kursi dia. Ya kan? Iya. Golkar kan tidur pun dapat kursi. Iya. Terus nomor sepatu bisa jadi. Nomor 1 sampai 10 bisa jadi. Jadi tapi ketika Golkar itu berubah fungsi dari non partai menjadi partai politik, SDM-nya dia mampu berubah itu. Sorry, nomor sepatu tuh sampai 42 berarti. Tapi bisa jadi. Itu nomor peci. Nomor peci. 10 itu. Nah, bisa jadi. Ya. Nah, akibatnya Golkar ketika Golkar itu dia bertransformasi dan dari ormas, dari non partai politik menjadi partai politik, itu mereka siap. SDM-nya luar biasa. Sampai hari ini kan. Ya. Nah, padahal dulu Pak Harto itu kan semua ABG, ABRI, birokrasi Golkar. Jadi itu bekerja dulu. Jadi kalau Refil dulu mencalonkan dari Golkar di Sumsel nomor 50 misalnya, itu jadi itu. Iya. Karena memang yang kerja itu nggak pakai uang. Tapi ketika terjadi reformasi, Golkar berhasil melakukan transformasi sumber daya manusia yang struktural. Akbar Tanjung ya, yang paling berjasa untuk itu. Jadi Golkar ke Partai Golkar ya. Kita coba hitung-hitung. Ketua P3 pertama siapa? Ketumnya pertama? Ketumnya Idam Halid. Setelah Idam Halid? Setelah Idam Halid terus kedua, sampai ketiga dia nggak salah. Ya. Idam Halid setelah itu diganti dengan Naro. Oh, Haji Naro. Kemudian Ismail Hasan. Ismail Matrium. Setelah Ismail Matrium, Hamzah Has. Suryandarma Ali. Soeharto. Romi. Nah, Soeharto dulu. Romi dulu. Roma Hurmuzi. Soeharto, Romi sekjen. Nanti Harso. Romi. Romi dulu, Roma Hurmuzi. Romi, baru Soeharto, Mardiono 8 ya. 8. Di antara 8 orang itu mana yang bukan P3? Oh tadi Hamzah tadi kan? Hamzah kan? Iya. Mana yang bukan P3? Jadi tadi itu Idam Halid. Ismail Hasan. Haji Naro. Ismail Hasan. Ismail Matrium, Hamzah Has. Kemudian SDA. Roma Hurmuzi. Soeharto, Munarfa, Mardiono 8. Nah, di antara 8 itu mana yang bukan kader P3 tapi kader loncat tiba-tiba jeglok jadi ketua? Atau tidak jelas petnya, karir petnya? Naro mungkin. Oh, Naro ya? Ya, karena dia kan dari jaksa kan? Iya. Jaksaan masuk P3, tapi kan
Tapi dia berhasil di P3. Dia berhasil. Tapi Mardiono ini kan bikin hancur. Sorry ya. Mardiono bikin hancur. Romi bikin hancur juga. Romi bikin hancur juga. Karena corruption. Iya. Itu. Soeharto Monarva Dikudeta. Tapi tidak berfungsi juga. Hampir kalau 2019 hampir kalau lolos juga P3. sekarang malah gak lolos beneran. Lolos, kalau 2009 itu hampir pokoknya batas nggak lolos. Jadi bro, ketum P3 ini kan Mardiono, tapi yang saya tahu itu kan masih sementara itu PLT. Kok PLT bisa PLT kok bisa PLT begitu lama ya? Iya. Harusnya PLT itu di dalam anggaran dasar kita, di dalam anggaran P3 itu tidak dikenal PLT. Yang PLT itu mungkin cuma 1 bulan menjaga muktamar. Iya. Muktamar. Jadi artinya apa, bahwa Pak Mardiono ini secara anggaran dasar itu tidak sah. Karena PLT-nya udah setahun lebih. Dan PLT-nya diangkat oleh Mukernas. Salah. PLT itu harusnya dilantik oleh urut kacang di P3 itu. Kalau misalnya ketua umumnya itu berangkat tetap, ya, maka digantikan oleh nomor 2, wakil ketua 1. Oke. Itu mestinya begitu. Wakil ketua satunya siapa setelah Mas Soeharto? Wakil ketua 1 itu dulu itu kalau nggak salah Uskara kali. Oke. Kalau saya nggak salah ya. Itu. Tapi ada isu kan yang mengatakan bahwa kenapa Soeharto mundur? Katanya istana yang memundurkannya. Iyalah, karena dia ketemu Anies gitu, benar gitu? Ya betul, karena dia menggunakan EF Saifullah sebagai konsultan P3. Ya. Kesimpulannya EF Saifullah itu kalau P3 lolos parliamentary threshold harus mendukung Anies. Oke. Dan terbukti kalau kemarin itu P3 mendukung Anies, pasti lolos parliamentary threshold, bisa dapat 35 kursi. Tapi kenapa dia kemudian bukannya Prabowo Gibran, Jokowi, tapi PDIP? Karena Sandiaga itu kan pingin jadi wapresnya Ganjar. Iya. Saat itu kan. Iya. Tapi ternyata kan gagal, nggak mungkin. Nggak, maksudnya kan itu sudah lepas dari orbit istana, kok bisa dia? Tapi kan ada nafsu yang jadi Sandiaga pingin jadi cawapres. Oke, cawapresnya Ganjar. Tapi ternyata kan nggak dilirik PDIP, nggak mau. Nah sekarang kapan pergantian ketua? Ini ada isu Januari, Desember ada Januari. Desember, isunya ya? Isunya, tapi saya kira kita akan mendorong DPP supaya melaksanakan muktamar itu Januari. Kenapa? Desember pilkada. Dan November kan pilkada. Iya. Jadi terlalu mepet. Jadi adalah paling efektif itu Januari. Bro mau running? Insya Allah saya running. Oke. Saya running dan tentu adalah saya akan memberikan punishment kepada orang itu gitu. Saya ingin memblacklist mereka itu. Belum apa-apa, belum menjabat aja udah main. Ya blacklist orang karena bersepertiga, karena tidak boleh campur lagi. Orang harus tutup berkarya politik karena merusak. Itu kalau metode pemilihannya itu one man one vote. One person one vote. Iya. Berapa suara? Berapa voting right-nya berapa suara? 1.350-an. 1.350-an. Ya. DPC. Ya. DPC, DPW. Kali 500 kabupaten sekarang kan. Sudah digarap sama bro itu semua. Ya, pelan-pelan kita garap. Kita mainkan dulu di Pulau Jawa dulu. Kita Jawa dulu rata baru kita masuk di luar Jawa. Saingan beratnya siapa? Sampai hari ini saya belum ada yang muncul, tapi pasti ada yang muncul lah. Pasti ada yang muncul. Mardiono mau nyalon lagi? Enggak. Saya kira Mardiono harus tahu diri dong. Kalau dia gagal ya. Gagal, dia tidak mencalonkan diri. Dia berarti dia tidak punya rasa malu lagi. Kalau dia mencalonkan diri tidak punya rasa malu lagi. Ya. Tidak, artinya dia tidak memahami kegagalan itu memalukan gitu. Kalau orang seperti Romah Hurmuzi masih bisa nyalon? Ya tergantung sejauh mana rasa malunya gitu. Tapi ada ART partai? Enggak bisa juga, ada, dilarang. Dia dijatuhi hukum pidana itu kan nggak boleh lagi mestinya kan. Dia dipecat, ketua umum itu dapat dipecat apabila ia tersangkut masalah hukum korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Ya, udah dipecat dia kan? Udah dipecat. Ya boleh nggak nyalon lagi? Nggak, mestinya kalau orang sudah dipecat nggak bisa masuk lagi dong. Ya tahu diri lah kayak Habibie ya.
Masa masuk lagi gitu kan? Tapi dia menjadi ketua majelis pertimbangan partai. Itulah Mardiono. Itu yang saya bilang tadi, itu kegagalan memahami nilai-nilai Islam, nilai-nilai partai politik itu, nilai IP3 itu gitu. Itu kegagalannya situ. Tapi bro kan tetap aja kan tidak ada makan siang yang gratis kan ketika mau menggarap suara. Oh pasti nggak ada. Tapi begini Reflip, dulu P3 ini, P3 ini dulu itu kalau muktamar tidak pakai uang. Jadi benar-benar murni. Murni yang bekerja itu fatwa ulama, fatwa kiai. Oke. Jadi misalnya Jawa Tengah itu ada Mbak Maimun. Itu semua Jawa Tengah itu tergantung pada Mbak Maimun. Oke. Di Jawa Barat itu tergantung pada Ahmad Yasin. Ahmad Yasin yang di penjara juga itu kan. Oke. Sulawesi mungkin juga tergantung siapa gitu. Jadi ada klaster-klasternya. Jawa Timur itu kiai menentukan. Itu dulu nggak pakai uang. Nah, saya lah yang pertama kali memakai uang di P3 itu. Saya pelopori. Oke. Ketika Hamzah Has bertarung melawan Batir Hamzah. Oke. Dulu Hamzah Has itu adalah Wapres. Wapres sudah. Wapres ya. Batir Hamzah Menteri Sosial. Menteri Sosial. Jadi bayangkan antara Wapres sama Menteri Sosial. Sama Sosial berhadapan merebutkan ketua P3. Wapres sudah Wapres ya waktu Sudah itu? Wapres. Oke. Belum Wapres. Sudah Wapres. Sudah Wapres. Oke. Sudah Wapres. Itu saya hitung-hitung Hamzah kalah. Batir Hamzah menang. Kan? Iya. Kalah. Itu kalau saya hitung dulu itu kalahnya itu sekitar 164 suara. 154 dari 1000 sekian. 1000 sekian, oke. Itu Batir Hamzah unggul. Situ saya bom pakai uang. Oke. Situ menang. Situlah Batir Hamzah marah sama saya itu waktu. Oke. Gitu. Itu jadi sampai sekarang. Jadi saya yang mulai lah. Saya yang mulai maka saya juga akan mengakhiri jangan pakai uang lagi di P3 ini. Oke. Jadi bro yang memulai pakai uang, bro juga yang ingin mengakhiri nggak boleh pakai uang lagi. Iya. Oke. Caranya gimana? Orang udah tahu duit sekarang. Ya tentu adalah mungkin kita berikan dia dalam bentuk kompensasi. Misalnya kalau ada yang mencalonkan bupati misalnya ke depan, diusung oleh P3, tentu kan ada uang pemenangan namanya kan, uang pemenangan. Uang pemenangan itu mungkin DPP hanya ambil 10%. Oke. Sisanya untuk daerah. Oke. Tapi dengan syarat bahwa kamu anda bekerja. Oke. Uang pemenangan itu dari calon maksudnya? Dari calon ya. Oke. Gitu. Itu memang, tapi SDM kita perbaiki. Ya tapi kalau misalnya lawannya ngebom gimana? Kita kontrol. Harus ada kontrolnya dong. Oke. Harus ada kontrol. Mungkin mekanisme pemilihan seperti apa. Kita harus bangun itu. Kita harus mau merubah itu. Oke, bro. Bro kan secara official kan sebenarnya pendukung Anies kan. Biasanya kalau pemerintahnya cawe-cawe nggak gampang tuh bisa merebut partai politik. Ya saya kira Prabowo pasti ingat saya lah. Kan dia pasti membiarkan kita bermain dengan cantik tanpa harus pemerintah mengintervensi gitu saya kira. Oke, itu ya keyakinan bro gitu ya. Ya karena dulu juga yang mengajak P3 dukung Prabowo dari saya, meskipun tidak mendukung itu pada akhirnya kan. Oke. Pada waktu yang terpecah itu ya? Pada waktu 2009 ketika Prabowo gagal jadi cawapres itu kan 2009 kan. Oke. Oh itu waktu itu ke mana P3-nya? 2009. Ke SBY. Ke SBY. Oke. Saya kira ada yang menarik ya, apa namanya, saya beberapa bulan lalu itu diceritakan oleh seseorang dari anggota DPR, Komisi 1 itu waktu, bahwa dia berhasil mencegah normalisasi hubungan Indonesia dan Israel. Itu artinya bahwa negara kita itu adalah ada pemaksaan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, padahal itu jelas-jelas dilarang oleh konstitusi.
Jadi bangsa kita ini ada 2 hal yang tabu kita bikin kerjasama. Komunis, tapi MPR-nya ada, Ya. dan penjajahan harus dihapuskan. Ya. Karena Itu di pembukaan. Ya. Jadi 2 ini mengikat, tidak boleh harus dilaksanakan. Nah, kalau ini dipaksakan, maka rusaklah kita semua. Nah, kita harapkan bahwa Prabowo itu sudah benar sekali bahwa percuma membangun ibu kota, membangun IKN, kereta api cepat, tapi perlindungan kepada rakyat tidak ada. Oke. Itu kan pembukaan. Ya. Saya kira itu adalah merupakan sesuatu yang baru untuk memulai pembangunan. Itu bro, itu di. Oke. Bro, closing statement? Ya. Pertama adalah kita memenangkan Anies dan menjadikan Anies gubernur DKI adalah sama nilainya dengan Prabowo menjadi presiden hari ini. Apa artinya? Bahwa program-program yang diluncurkan oleh presiden akan mudah dilaksanakan oleh Anies. Demikian juga program-program dari Anies di DKI bisa diadopsi menjadi program nasional. Oleh karena itu adalah bagaimana kita menjaga 2 orang ini. Itu saja. Oke, dan bro yakin mereka bisa rekonsiliasi gitu? Bisa rekonsiliasi. Saya kira yang satu itu adalah Anies itu adalah membangun berdasarkan hati orang hidup banyak. Prabowo membangun berdasarkan dengan seideologis itu. Oke. Jadi sinergi. Oke, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Lancar. Jadi ini juga adalah integrasi gitu. Kan? Integrasi. Ya, sahabat sekalian. Itu tadi wawancara kita dengan Habil Marati ya. Sekarang ini kalau istilah buzzer itu mengatakan masih jadi gelandangan politik. Tapi mudah-mudahan hal yang baik bisa beliau capai ya, apapun itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.